الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sunan An-Nasa'i Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib yang meninggal pada tahun 303 Hijriah rahimahullahu taala. Bab yang keempat, zikrul aqra, penjelasan atau pembahasan tentang tentang hadis yang ke-358. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الأقراء. وقال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظروا إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. المنذر المغيرة. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Fatimah bintu Abi Hubeish. Hadis Fatimah bintu Abi Hubeish radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, di mana dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mengadukan kepadanya tentang darah. Maksudnya darah istihadah, bahwa ia mengalami istihadah, yaitu darah yang keluar melalui kemaluannya yang bukan darah haid dan bukan di waktu haid. Dan sudah kita pelajari tentang apa yang dimaksud dengan istihadah. Maka ini yang diadukan oleh Fatimah bintu Abi Hubeish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, innama dzalika irqun. Innama dzalika irqun. Sesungguhnya itu adalah darah luka. Ya. Adalah darah luka, darah penyakit yang keluar, kemudian berarti bukan haid. Ya. Fangduri idza ataki qur'uki. Ini yang menjadi dalil kita. Fangduri idza ataki qur'uki.
maka perhatikan olehmu, kata Nabi kepada Fatimah, apabila datang kepadamu waktu atau masa qar'uki. Jadi kata qar'uki di sini maksudnya adalah apa? Waktu suci atau haid? Haid. Jadi kata qar'un di sini artinya haid. Ya. Sebagaimana dua hadis sebelumnya, kata qar' juga diungkapkan oleh Nabi atau aqra' jamaknya yang maksudnya adalah haid. Ya, yang maksud dari qar'un tersebut adalah haid. Perhatikan apabila datang kepadamu qar'uki, yaitu masa haidmu, fala tusalli, maka saat itu jangan salat karena engkau sedang haid. Ya, engkau sedang haid. Walaupun sebelum haid itu tiba engkau juga keluar darah dan darah itu bukan darah haid. Ya. Wa idza marra qar'uki atau qur'uki faltatahhari. Nanti bila masa haidmu berhenti atau lewat, selesai, maka bersucilah. Ya, bersuci di sini maksudnya mandi haid sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Tsumma salli, kemudian lakukanlah salat ma bainal qar'i ilal qar'i. Ya. Lakukanlah salat antara selesai masa haidmu sampai datang lagi jadwal berikutnya bulan depan. Ya. Maksudnya ini adalah tuntunan dari Nabi kepada Fatimah untuk menentukan dan menetapkan waktu haidnya. Sebagaimana dalam riwayat sebelumnya, Nabi SAW memberikan patokan waktu haid sebelum istihadah yang dialaminya. Bila teratur, waktu datangnya tiap bulannya adalah jadwal yang sama, maka tidak perlu repot-repot, tidak perlu susah-susah, jadwalkan saja sesuai dengan yang biasa-biasa. Ketika jadwal itu tiba, kamu tidak sholat. Ya, tinggalkan sholat karena engkau sudah haid. Selesai jadwal biasa, maka kamu harus mandi. Mandi yaitu mandi haid. Nah, kemudian lanjutkan sholat terus, jangan tinggalkan dengan alasan keluar darah. Jangan tinggalkan sholat dengan alasan keluar darah sampai nanti datang jadwal berikutnya di bulan yang akan datang. Ya. Tsumma salli ma bainal qar'i ilal qar'i. Salatlah engkau antara masa haidmu ke masa haid yang akan datang. Nah, ini tuntunan dari Nabi SAW, yaitu orang yang sedang istihadah tiba jadwal haidnya. Ya. Yang istihadah keluar darah, haid keluar darah. Beda warna antara darah haid dan istihadah, nanti ada bab khusus. Nabi SAW menjelaskan kepada wanita sahabat yang istihadah dari sisi warna, ya dari segi warnanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Darah haid darah yang sudah lama berada di dalam rahim, waktunya lama, dan dia berada di sana sampai membusuk dan berubah warna jadi hitam. Itu yang keluar. Sementara darah istihadah darah segar, darah luka. Kalaupun nanti ada perubahan warna, tidaklah seperti darah haid. Nah, itu kalau bercampur susah membedakannya. Ketika wanita yang istihadah tiba waktu haidnya, tentu sama-sama keluar darah. Bercampurlah darah haid dengan darah istihadah. Tentunya sangat susah untuk menentukan bagaimana wanita ini melalui masa haidnya. Nabi SAW tetapkan di sini salah satu dari tuntunannya, yaitu menjadikan patokannya adalah hari biasa, hari kebiasaan di waktu-waktu sebelum istihadah. Nanti ketika jadwal haid tiba, dia tidak sholat. Seperti misalnya hari ini dia sholat,
Tiba-tiba dalam jadwal biasa besok dia haid misalnya. Maka dari mulai besok dia tidak sholat. Dia meninggalkan sholat lantaran jadwal haidnya. Walau darah keluar bisa jadi di darah istihadahnya yang menguasainya sehingga darah haid tidak nampak. Apalagi darah haid ini kan keluarnya tidak sekaligus. Mulai dari bercak-bercak, kemudian nanti mulai membanyak, akhirnya tiba melimpah ruah, kemudian berkurang. Tentu ketika awal munculnya kan tidak nampak, tidak tahu. Karena darah sudah keluar terus banyak. Makanya jadwal itu yang menjadi patokannya. Ya, jadwal kebiasaan itu jadi patokan. Berarti besok dia tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Padahal darah tetap sama. Sebelum itu kan dia juga keluar darah. Ya, darah yang sebelumnya itu darah istihadah saja. Tetapi darah yang besok adalah darah istihadah yang bercampur dengan waktu haid. Yang tepat pada waktu kebiasaan haidnya tiba. Besok dia tidak sholat. Kalau kebiasaannya 6 hari berarti 6 hari ke depan dia tidak sholat. Karena itulah jadwal haidnya. Ketika selesai 6 hari, hari berikutnya dia sholat lagi tetapi dengan catatan mandi terlebih dahulu sebagaimana biasanya. Wajib mandi, bersih-bersih, kemudian dia sholat. Dan nanti sampai kapan pula dia sholat itu? Sampai jadwal haid yang biasa itu tiba. Kenapa sampai sebegitunya? Karena memang ada wanita itu haidnya istihadahnya bertahun-tahun. Maka patokannya itu saja. Seperti istrinya Abdurrahman bin Auf, Ummu Habibah, ya, bintu Jahsyin, iparnya Nabi SAW, itu haidnya 7 tahun. Bayangkan berapa kali haid yang istihadahnya 7 tahun. Bayangkan berapa kali waktu haidnya akan tiba setelah 7 tahun itu, berarti patokannya tadi sangat membantunya. Makanya Nabi mengarahkan kepada dia dan juga kepada Fatimah bintu Abi Hubaisy di sini untuk melakukan hal yang sama. Jadi solatnya antara selesai haid dengan jadwal biasa sampai nanti jadwal haid tiba lagi. Karena susah untuk membedakan antara darah haid, kecuali kalau sudah banyak. Kalau dari awal kan plek-plek saja. Muncul ketiga, tidak mungkin bisa dibedakan bersama plek itu dengan darah istihadah. Tidak mungkin nampak. Makanya jadwal itu yang menentukan. Wallahu ta'ala. Ya. Kemudian Abu Abdurrahman An-Nasa'i, ya, qala Abu Abdurrahman, maksudnya An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, qad rawa hadzal hadits Hisham ibnu Urwah an Urwata wa lam yadhkur fihi ma dzakara al-Mundhir. Mungkin maksudnya yang di sini Al-Mundhir bin Al-Mughirah meriwayatkan dari Urwah dari Fatimah bintu Abi Hubaisy. Dia yang meriwayatkan hadis. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia hanya bahan cerita. Yang meriwayatkan hadisnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang bercerita tentang dia. Jadi dia hanya materi cerita tentang kejadian yang ia alami, kemudian dapat fatwa dari Nabi. Sementara di sini yang saya pahami bahwa Al-Mundhir bin Al-Mughirah justru menjadikan Fatimah binti Abi Hubaisy sebagai penyampai hadis. Dia yang datang kepada Nabi, dia yang bertanya, dia yang menyampaikan hadis ini kepada muridnya Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair dari generasi tabi'in. Ya. Itu mungkin yang dimaksud oleh An-Nasa'i rahimahullah. Suyuti wa Nafi. Di sini kan dia mengatakan qad rawa hadzal hadis Hisham ibnu Urwah, anaknya Urwah bin Zubair. Jadi Urwah mendapatkan dari Fatimah. Urwah bin Zubair ini punya 2 murid. Yang satunya adalah Al-Mundhir bin Al-Mughirah. Kemudian yang satunya anaknya Hisham ibnu Urwah. Al-Mundhir bin Al-Mughirah membawakan sanad siyak hadis ini sampai kepada Fatimah saja dan dia yang menyampaikannya. Sementara Hisham bisa jadi maksudnya seperti hadis-hadis sebelumnya bahwa
hadis itu dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ini tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa kepada kesahihan hadis karena tetap dari sahabat. Fatimah binti Abu Hubaysh, sahabat Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, hadis terakhir di bawah bab ini 359. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة وواقيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Ini yang dimaksud oleh Nasai. Saya tadi tidak terlalu perhatiannya. Ini yang dimaksud oleh Nasai rahimahullah, yaitu Hisham meriwayatkan dari ayahnya dari Aisyah, bukan dari Fatimah. Fatimah hanya bahan ceritanya, ya, bahan hadisnya, materi hadisnya. Sementara yang meriwayatkan hadis ini Aisyah Ummul Mukminin dari jalur Hisham ibn Urwah. Kalau tadi Al-Mundhir bin Mughirah menyandarkan hadis ini kepada Fatimah sendiri. Ya. Maka di sini hadis 359 adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang kedatangan Fatimah bintu Abi Hubaysh kepada Nabi SAW menanyakan tentang istihadah. Dan ia mengatakan, sungguhnya saya ini wanita yang istihadah dan darah tidak pernah berhenti. Fala athur, maksudnya tidak berhenti darah, terus mengalir. Sama dengan darah luka. Darah luka di dalam, keluar darah, pendarahan lah dalam istilah kita sekarang. Afa ada'us salah, apakah saya meninggalkan sholat, maksudnya karena itu darah yang keluar dari kemaluannya dihukumkan sama dengan darah haid, lalu saya tidak sholat. Itu pertanyaan yang pertama. Ya, itu pertanyaan yang paling inti diinginkan oleh Fatimah bintu Abi Hubaysh jawabannya, karena tentu akan bermasalah kalau dia tinggalkan sholat ternyata tidak meninggalkan sholat, atau dia tetap sholat berarti larangan. Wanita yang haid tidak boleh sholat. Ya. Ketika dia sholat tentu dia melanggar larangan. Ya, melanggar larangan. Ya. Ini yang membingungkan dia sehingga dia bertanya kepada Nabi, apakah saya meninggalkan sholat dalam ketika keluar darah itu semua dalam waktu yang lama? Qal la, kata Nabi tidak. Innama dzalika irqun, sungguhnya darah yang keluar itu bukan darah haid. Walaysat bil haidah, tetapi darah luka. Ya. Fa idza aqbal, ini tuntunan dari Nabi SAW setelah menjelaskan bahwa hukum wanita yang istihadah sama dengan yang tidak sama dengan wanita yang suci, yang tidak keluar apa-apa. Ya. Tetap sholat, tetap yang melakukan yang lain-lainnya, walaupun darah istihadahnya keluar. Tuntunannya adalah فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعِي الصَّلَاةِ, ketika datang jadwal haidnya maka tinggalkan salat. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, dan apabila selesai jadwalnya, فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي, maka bersihkanlah darah dan salatlah. Maksud membersihkan darah di sini bisa jadi awalnya adalah mandi haid, ya. Karena sudah selesai jadwal haidnya maka dia mandi haid, kemudian tetap paketnya adalah membersihkan tempat keluar darah istihadah tersebut setiap hendak salat dan lakukanlah salat. Ini tuntunan Nabi kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh yang istihadah, yaitu bagaimana cara dia menetapkan datangnya haid, ya, dan bagaimana cara bersih-bersihnya. Ya, ini semua diarahkan oleh Nabi SAW dan itu yang ia terapkannya. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir ini itu hanya lanjutan dari hadis 358.
Ya. Tidak ada masalah qur' di situ. Ya, dia hanya perbedaan yang dicontohkan oleh An-Nasa'i. Karena asalnya hadis 358 yaitu Al-Mundhir Ibn Mughirah meriwayatkan hadis, menyandarkan hadis itu kepada Fatimah bintu Abi Hubaisy, dia yang meriwayatkan, sementara murid Urwah yang lain yaitu anaknya Hisham meriwayatkan bahwa hadis itu dari dari neneknya. Ya, dari neneknya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sementara masalah qur'un atau qar'un dalam hadis terakhir tidak ada. Ya, hanya hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwa makna qar' adalah haid. Ya. Berarti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang diceraikan menunggu dengan diri mereka 3 quru', berarti 3 kali haid. 3 kali haid. Menurut hadis-hadis yang sekarang kita pelajari. Ya. 3 kali haid. 3 quru' itu karena quru' dalam ayat tersebut sebagaimana dari hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari artinya adalah haid, berarti 3 kali haid. Misalnya sekarang dia menceraikan istrinya ketika suci. Ya, ketika suci. Apalagi kalau dia menceraikan dengan cerai yang sunnah. Fi tuhrin lam yujami'ha fi. Di mana dia ceraikan di waktu suci dan dia belum gauli. Ya. Dia istrinya suci dan dia belum menggaulinya, tidak menggaulinya atau belum menggaulinya ketika waktu suci itu, maka ini talak atau cerai yang sunnah. Cerai yang sunnah. Nah, berarti mulai start penghitungan hari masa iddahnya apa? Haid yang akan datang. Haid yang akan tiba. Misalnya dia menceraikan selesai haid, suci istrinya, kemudian dia belum gauli, lalu dia menceraikannya. Berarti untuk penghitungannya tunggu haid yang pertama setelah diceraikan. Nah, kemudian selesai haid itu suci lagi, datang haid kedua. Kemudian suci lagi, kemudian datang haid yang ketiga. Selesai haid yang ketiga, habis masa iddahnya. Ya, untuk makna qur' di sini yang yaitu adalah haid. Ya. Ini salah satu dari dua pendapat para ulama tentang makna qur', dan itu yang kuat. Ya. Itu yang kita kuatkan, itu yang kita rajihkan, dan yang mengatakan bahwa karena itu juga makna qur' dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab makna qur' itu atau qur' adalah suci. Berarti hitungannya adalah suci ketika dia menceraikan. Ya. 1 kali, kemudian datang haid suci kedua, datang haid lagi suci ketiga, selesai suci ketiga, maka habis masa iddahnya. Ya. Itu untuk pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa qur' atau qur' artinya adalah suci, bukan haid. Ya. Tetapi dari bab kita ini nampak oleh kita bahwa Nabi mengungkapkan kata qur' yang artinya adalah haid. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan bab yang kelima. هذا الباب مكرر كما في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء 135 في الطهارة. لحظة 135. Tentang bab yang sekarang ini ya, bab yang keempat ini, itu sudah berlalu di kitab At-Taharah bab 135 halaman 72. Benar? Ya. Bab 135. Apa bunyinya? Zikrul aqra. Sama dengan yang sekarang ini. Zikrul aqra. Ya.
Di situ 1, 2, 3, 4 hadis dibawakan oleh Nasa'i rahimahullahu taala, yang di situ menegaskan bahwa makna qur'un atau qar'un juga haid, ya. Juga maksudnya atau maknanya adalah haid, sama dengan bab sekarang. رجح أن القرء هو الحيض كما ذكر في الحديث 211 في كتاب الطهارة. أي كتاب الطهارة هذا الدليل أيوة. على أن الأقراء حيض. Ya, di hadis di halaman 72 itu memang jelas sekali ya, Nasa'i merajihkan pendapat bahwa qar atau qur itu artinya haid. Ya, di halaman 72 di hadis 211 setelah membawakan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, ya, yang diwakilkan oleh Mundhir bin Mughirah tadi, ya, Nabi SAW mengatakan apabila datang kepadamu qar'uki, maksudnya haid, ya. Lalu An-Nasa'i mengatakan hadzal dalil ala annal aqra haidun. Ini merupakan dalil bahwa maksud dari qar atau qur'un atau aqra adalah haid. Berarti Nasa'i merajihkan bahwa qur'un artinya haid. Maka makna ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' adalah haid. Ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Bab yang kelima, قال رحمه الله تعالى جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلهما إذا جمعت. Ya, ini tuntunan yang kedua untuk orang wanita yang istihadah. Yang pertama tadi adalah bagaimana dia membedakan jadwal haid dengan darah keluar terus-menerus. Kapan haid, kapan tidak. Yang keluar kan darah, haid juga darah, istihadah juga darah. Sementara ketika awal-awal haid tentu darah tidak banyak. Bagaimana cara membedakan, menetapkan jadwal haid, yaitu hari kebiasaan. Jadwal kebiasaan. Kemudian sekarang tuntunan, kemudian tadi setelah habis masa haidnya dia mandi, kemudian nanti setiap hendak sholat dia bersih-bersih. Ya. Setiap hendak sholat dia bisa jadi mandi, bisa jadi membersihkan, dan tentunya berwudu. Ketika dia sholat, darah istihadah yang keluar tidak berpengaruh apa-apa kepada kesahan sholatnya dan tidak membatalkan sholat dan juga wudunya. Sekarang tuntunan kedua untuk wanita yang istihadah adalah menjamak sholat. Bentuknya jamak. Ya. Namanya jamak suri. Bukan hanya mati yang suri ya. Jamak pun ada yang suri. Bentuknya jamak, tetapi bukan jamak. Ya. Ini yang menjadi dalil para ulama adanya jamak suri. Ya. Jam'ul mustahadati bainas salatain, wanita yang istihadah menjamak dua salat, wa ghusluha, dan dia mandi ketika hendak menjamak. Ya. Misalnya kan itu yang tadi kita mendapat tuntunan Nabi SAW menganjurkan untuk mandi setiap hendak salat. Kalau 5 kali kan susah. 5 kali setiap hendak salat subuh mandi, zuhur nanti mandi lagi. Walaupun ini yang utama, boleh dia wudhu bersih-bersih saja, tetapi utamanya mandi. Berarti 5 kali dia mandi setiap sehari semalam. Untuk memudahkan ini ada tuntunan yang lainnya yang sekarang ini. Dia melaksanakan salat 2 salat dalam bentuk jamak dan mandinya ketika hendak menjamak. Berarti berapa kali jadinya? 3 kali. Hendak subuh mandi, zuhur dengan asar 1 kali mandi, maghrib dengan isya 1 kali mandi. Nah, ini yang diinginkan oleh Nasa'i rahimahullahu taala di sini. Wanita mustahadah boleh, istihadah boleh menjamak salat dan melakukan mandi setiap hendak menjamak. Ya, menjamak 2 salat tersebut. Dan jamaknya bukan jamak hakiki, tetapi jamak suri. Hakikatnya kan salatnya pada waktu masing-masing. Cuma waktu pertama di akhir waktunya, salatnya di akhir waktu. Waktu salat yang kedua di awal waktu. Jamak atau tidak?
Definisi jamak hakiki adalah menggabungkan dua salat di waktu salah satu keduanya. Menggabungkan dua salat di salah satu waktu keduanya. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Jamak hakiki atau suri hakiki. Ya. Zuhur dengan asar dilakukan di waktu zuhur. Jamak hakiki atau suri hakiki. Namanya jamak apa? Taqdim. Zuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Jamak hakiki. Namanya jamak takhir. Begitu juga isya dengan maghrib. Begitu juga dengan isya dengan maghrib. Sementara yang ini tidak. Dia sholat zuhur pada waktu zuhur cuma di ujung. Dan sholat asar di waktu asar cuma di awal sekali. Bentuknya sama dengan jamak hakiki. Karena selesai sholat zuhur langsung dia sholat asar. Ya. Karena 4 waktu sholat ini satu sama lain. Zuhur dengan asar waktunya musyarakah. Makanya itu boleh dijamak. Dia waktunya habis waktu pertama masuk langsung waktu kedua. Maghrib begitu juga. Habis waktu maghrib langsung waktu isya. Tidak ada pemisah. Tidak sama dengan isya dengan subuh, zuhur dengan subuh. Tidak sama. Karena habis waktu isya belum masuk waktu subuh. Habis waktu subuh, apa sudah masuk waktu zuhur? Tidak, terpisah jauh. Sementara 4 salat ini, zuhur dengan asar, habis waktu zuhur masuk langsung waktu asar, begitu juga maghrib dengan isya. Makanya bentuknya memang nampak oleh orang dia menjamak, tetapi pada hakikatnya jamaknya suri, bentuknya saja yang jamak. Ya. Ini yang dibenarkan atau yang dianjurkan oleh Nabi kepada wanita yang istihadhah agar tidak capek-capek bersih-bersih ketika hendak salat. Menunjukkan bahwa agama ini sudah sebegitu detailnya dan sebegitu rincinya memberikan kemudahan. Tidak perlu lagi mereka mencari-cari yang mudah. Karena sudah disyariatkan yang mudah-mudah oleh agama. Kita baca hadis 360. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, satu-satunya wanita yang masuk dalam kategori para sahabat kepada 7 orang para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di atas 1000 hadis. Di atas 1000 hadis. Satu-satunya wanita adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia menceritakan ada seorang wanita yang istihadhah di masa Nabi. Dan kita tahu bahwa yang istihadhah di masa Nabi bukan satu orang wanita saja. Dia hanya bercerita tentang kasus ya. Di sini saja yang telah kita pelajari ada 2 orang, Fatimah bintu Abi Hubeish, yang kedua istrinya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, Ummu Habibah bintu Jahsh. Ummu Habibah bintu Jahsh, istrinya Abdurrahman ibn Auf dan iparnya Nabi. Ya. Karena Zainab istri Nabi, Zainab bintu Jahsh. Ya. Berarti bukan satu orang yang istihadhah di masa Nabi. Kalau di masa Nabi saja tidak satu orang, ya ada beberapa orang dan mungkin yang tidak diketahui lebih dari itu. Mereka yang lainnya itu hanya berpatokan kepada hadis, tuntunannya kepada hadis beliau ini, Fatimah binti Abi Hubeish dan Ummu Habibah. Jadi tidak perlu lagi datang kepada Nabi SAW. Apalagi setelah itu, apalagi setelah sampai sekarang ini, karena haid saja bisa berubah-ubah atau sangat rumit sekali karena masalah stres meningkat. Ya, apalagi berarti darah istihadhah ini juga akan banyak kasusnya ketika di akhir zaman ini. Ya.
Makanya sangat dibutuhkan wanita-wanita mengenal tentang hukum-hukum darah yang keluar dari melalui kemaluan mereka. Ya, wallahu taala alam. Jadi di sini ada seorang wanita yang istihadhah di masa Nabi SAW. Kata Aisyah bercerita radhiyallahu anha, qila laha, disampaikan kepadanya, innahu irqun anid. Innahu irqun anid. Anid. Sungguhnya dia darah yang keluar yang keras kepala. Kalau anid itu keras kepala. Dia tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa ditahan-tahan. Ya, darahnya terus membanjir, mengalir banyak. Ya. Itu ini maksud dengan anid. Ya. Banyak, sering, waktunya tidak bisa. Kalau darah haid kan berkala keluarnya. Ya. Dan tidak sama jumlah darahnya yang keluar. Sementara ini tidak. Mengalir terus. Makanya Aisyah bercerita tentang Ummu Habibah, dilihatnya pembalutnya sudah merah oleh darah. Ya. Terlihat olehnya mirkanah untuk menutup kain yang menutupinya. Kain yang menutup yang besar yang apa itu semuanya darah. Banjir oleh darah, saking banyaknya darah yang keluar. Maka ini yang dimaksud dengan anid. Dia darah luka yang sangat pembangkang. Nah, di sini apa artinya? Keluar secara tidak wajar. Ya, bisa jadi. Wa umirat an tuakhira zuhra. Maka kata Aisyah, wanita itu disuruh untuk mengakhirkan waktu zuhur, maksudnya melaksanakan sholat zuhur, wa tu'ajjilal asra, dan menyegerakan sholat asar. Itu yang jamak tadi. Zuhurnya ditunda, diakhirkan, asarnya dimajukan, maksudnya di awal waktu. Nah ini kemudian wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan. Untuk dua salat tadi dia mandi sebelum zuhur satu kali. Tidak perlu dua kali karena setelah zuhur dia langsung salat asar. Berarti mandinya hanya satu kali untuk zuhur dan asar. Wa tuakhiral maghriba wa tuajjilal isya'a wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan. Maghrib dan isya pun demikian. Mandi sebelum maghribnya, kemudian dia salat maghrib di akhir waktu, kemudian nanti langsung salat isya di awal waktunya. Selesai 4 salat sekaligus. Ya, kemudian nanti wa taghtasil li salati subhi ghuslan wahidan. Untuk salat subuh dia mandi yang satu kali lagi untuk salat subuhnya. Wallahu a'lam. Hadis 361. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. Hadis istri Nabi yang lain. Kalau tadi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sekarang siapa sekarang ini? Zainab bintu Jahshin. Ya, saudari Ummu Habibah, istrinya Abdurrahman bin Auf tadi. Ya. Jadi di sini hadis Zainab bintu Jahshin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala. Ia bercerita tentang saudarinya tadi, Ummu Habibah, istri Abdurrahman bin Auf. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha mustahadah. Saya sampaikan kepada Nabi bahwa dia, maksudnya saudarinya Ummu Habibah istihadah. Faqal, kata Nabi, tajlis ayyama aqra'iha. Hendaklah dia duduk, maksudnya tidak salat. Ya, tidak salat di hari-hari haidnya. Ini dalil juga bahwa aqra' di sini maksudnya haid. Ya, hendaklah dia duduk di hari-hari datang haidnya
maksudnya tidak salat. Thumma taghtasil, ketika selesai dia mandi. Wa tuakhiru dhuhra wa tuajjil al-'asr wa taghtasil wa tusalli. Dia akhirkan salat zuhur dan dia segerakan salat asar dan dia mandi langsung salat dua salat tersebut. Dan bukan qasar ya. Bukan qasar tapi jamak. Ya. Bukan qasar tetapi jamak. Yang maksudnya adalah jamak suri tadi, bentuknya jamak. Padahal hakikatnya tidak, karena salat zuhur di waktunya, salat asar juga di waktunya. Zuhur di akhir waktu, asar di awal waktunya. Ya. Kemudian begitu juga maghrib dengan isya dan subuh tersendiri. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Ya. Itu saja 2 hadis tentang bolehnya wanita yang istihadhah untuk meringankan dan memudahkannya menjamak suri 2 salat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian dia seperti yang menjadi tuntunan dasarnya yaitu mandi setiap hendak melakukan 2 salat tersebut. Kemudian pertanyaan muncul, apakah bentuk salat yang seperti ini boleh juga dilakukan oleh yang bukan istihadhah? Seperti orang sakit. Orang sakit. Boleh saja. Karena tidak ada hal yang terlarangnya. Tidak hal yang terlarang. Mungkin saja di titik masalahnya adalah menunda waktu zuhur saja. Ya. Menunda waktu zuhur yang mungkin ada masalahnya. Tetapi selama pada waktu salat itu dia salat, tidak ada masalah. Ya. Apakah orang yang sedang sakit? Ya, orang yang sedang sakit boleh melakukan bentuk salat jamak suri ini? Wallahu a'lam. Tidak ada larangannya. Ya. Dan jamak ini sebenarnya lebih dekat kepada titik adalah kebutuhan. Jadi jamak ini dituntut oleh kebutuhan. Ya, makanya ketika sakit boleh menjamak, ketika hujan lebat boleh menjamak, ketika safar apalagi, ya. Maka dia disebabkan oleh kebutuhan. Kalau orang yang sakit tadi menjamak hakiki boleh, maka jamak suri apalagi? Ya. Menjamak hakiki saja yaitu melakukan salat zuhur dengan asar di awal waktu zuhur. Boleh enggak? Boleh, ini jamak hakiki. Kalau hakiki saja boleh dia melakukannya, apalagi yang suri, dia tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Zuhurnya di waktunya, asar di waktunya, maka wallahu taala alam, jamak suri ini boleh dilakukan oleh yang lainnya bila membutuhkan. Wallahu a'lam. Iya, saya paham Pak. Maksudnya perkiraan sajalah. Kan kita sekarang ada jam. Jadwal waktu sholat, jadwal azan bisa kita ketahui. Misalnya jam sholat asar jam 3.40 misalnya. Kan jadwal itu untuk menentukan itu ya, untuk akhir waktu kan. Jadi waktu azan asar saja kita pertimbangkan. Jam berapa masuk waktu asar? Ya. Kalau jam 3.40 atau jam 15 kan? 15.40 berarti jam 15.35 kita sholat. Ya, atau jam 3:30 kita sholat. Ya. Untuk menentukan akhir waktu zuhurnya. Untuk menentukan akhir waktu zuhur adalah mengenali awal waktu yang berikutnya. Isya pun demikian. Kalau Bapak ingin menjamak itu, cari tahu aja tentang awal waktu isya. Kapan azan isya? Nah, ketika kita tahu azan isyanya, baru nanti kita tunda sholat maghribnya sampai sebelum waktu azan itu tiba. Ya Pak. Langsung sekali, langsung ya. Bagaimana kalau haidnya tidak teratur dan lamanya haid berbeda? Bagaimana cara
menentukannya untuk kita mulai salat. Jazakumullah khairan. Ya, ini memang kita tidak melihat An-Nasa'i membahasnya, menyinggungnya. Tetapi ini dijelaskan oleh para ulama fatwanya, fatwa mereka bahwa terkadang menyesuaikan dengan jadwal kalau dia tidak teratur, menyesuaikan dengan jadwal kalau dia punya saudari-saudarinya, ada saudari kandungnya 1-2 orang, patokannya kepada jadwal haid saudarinya, karena kebiasaannya hampir sama. Ya. Kalau tidak, tetangga-tetangganya. Kalau dia sendiri tidak teratur, kadang di awal bulan, kadang pertengahan bulan, kadang akhir bulan, tidak teratur dia. Terkadang lama, terkadang sebentar, maka patokannya kata para ulama adalah kalau dia punya saudari perempuan, ya, tanyakan, kamu haidnya tanggal berapa? Jadi patokannya haidnya saudarinya. Ya. Patokannya adalah haid. Karena ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Susah kalau dia sendiri tidak di waktu tidak istihadah saja tidak teratur. Maka menjadi patokannya adalah yang dekat dengannya. Bisa jadi ibunya atau neneknya atau saudari. Biasanya para ulama mengatakan saudarinya karena yang hampir seusia. Yang seusia. Jangan yang menofas, mana tahu dia tidak haid lagi. Ya. Yang masih seusia, yang dekat usianya. Ya, wallahu a'lam. قد ذكر السيوطي النساء اللاتي استحضن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استحيض في زمان المصطفى 9 نساء 1 و200. ذكرنا هنا ذلك. Ya, kita juga sudah bahas ya pada bab yang waktu itu ketika ada pembahasan tentang istihadah ini, bahwa ini saya juga mesti tanda sebenarnya, bahwa ada 9 wanita di masa Nabi yang istihadah. Saya lupa juga. Ada syairnya dibuatnya di sini. Ada bait syairnya. Faristuhidat fi zamanil Mustafa tis'u nisa'in qad rawaha riwayah banatu Jahsin Saudatu wal Fatimah Zainab Asma Sahla Wabadana atau Wabadina. Ya, halaman 201 ada bait syair di situ, lihat aja. Tidak tahu. Kok bukan ini ya? Di juz yang sebelumnya. Ada berarti di sini ya? Ada catat bukan? Karena ini di kitab bahasa Arabnya. Saya sebut hitungnya. Sebutkan nama-namanya agar tidak lupa lagi. 201 di cetakan Arab. Saya akan sebut namanya. Ada 9 wanita yang istihadah di zaman Nabi. Banatu Jahshin, ya, itu Ummu Habibah. Itu ada beberapa orang wanita tapi tidak disebut di sini. Kita lanjut yang kedua Saudah. Ya. Atau dulu kita tinggalkan Banat dulu. Yang pertama Saudah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Zainab, yang keempat Asma, yang kelima Sahlah, yang keenam Badanah atau Badinah. Berarti Banatu Jahsin ini هذا موجود فاطمة وأم حبيبة بنت جيش وأختها حمنة. هو أيوة صحيح. Fatimah, Ummu Habibah, dan saudarinya Hamnah, kemudian Zainab, Ummul Mukminin. Berarti anak-anaknya Jahaz ini hampir banyak yang istihadah ya. Saudah Ummul Mukminin juga. Berarti istri Nabi 2 orang yang istihadah. Zainab bintu Jahsin dengan Saudah. Ya, Ummul Mukminin. Zainab bintu Abi Salamah juga istihadah
Badina bintu Ghailan yang terakhir tadi ya. Baik, mungkin kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. InsyaAllah bab yang ke-6 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.